Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Farah. Apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast Cerita Sahabat Farah. Di Cerita Sahabat Farah kita menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif yang akan berbagi cerita kepada kita, yang akan memberikan insight, dan tentu saja narasumber kita adalah perempuan-perempuan inspiratif dari berbagai profesi yang ada. Nah, kita tahu sekarang ini kondisi kita mungkin kita dengar di media ada angka COVID naik, kemudian juga ada kasus pneumonia pada anak yang juga marak terjadi. Tapi saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap menjalankan protokol kesehatan untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, sahabat Farah, meskipun kita ada kabar yang kurang baik seperti saat ini, tapi saya berharap itu semua tidak menghalangi kita untuk tetap produktif dan terus berkarya. Seperti narasumber kita pada kali ini, yaitu seorang fashion designer yang fokus mengelola dan juga mempromosikan wastra Nusantara, dan katanya beliau juga akan melirik lagi satu fashion item yang baru. Seperti apa kisahnya? Langsung saja, ini dia narasumber kita, Ibu Lala Ghazali. Assalamualaikum Ibu Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Afi? Alhamdulillah. Ibu Lala gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah masih berjalan terus dan sehat, insya Allah. Sahabat Farah, Bu Lala memiliki sebuah butik etnik dengan nama Gianti. Nah, Bu Lala nih boleh tahu nggak kalau Gianti ini udah ada sejak tahun berapa nih Bu Lala? Iya, dari tahun 2003. Iya, lama banget ya. Udah 20 tahun 20 ya. tahun. Jadi Gianti itu nama anakku. Oh gitu, Anak oke. perempuan satu. Dia namanya Ratna Gianti. Kemudian aku kadang-kadang nggak pede dong Lala gitu, kalau butik kayaknya nggak pede banget gitu. Jadi ya udah pakai nama anak saya Gianti, yang memang dari kecil dia punya cita-cita juga menjadi seni rupawan lah gitu. Nah, saya yang melanjutkan. Oke Bu. Jadi ini butik etnik ya namanya. Iya. Kenapa Ibu tertarik untuk mengolah wastra Nusantara nih Bu? Iya, awalnya bukan wastra Nusantara dari tahun 2003 tuh 2000 masa dari 2000 tuh bikin baju-baju bordir. Oke. Bordir dari bordir saya ada dimodifikasi lah ininya gambar-gambarnya sendiri gitu sampai sekarang masih punya albumnya tuh. Kemudian kan itu kan sempat booming banget ya, bordir dari mulai jutaan sampai puluhan ribu tuh sampai udah jenuh. Wah, saya bilang nih kayaknya udah nggak lucu gitu, udah nggak jadi tantangan lagi. Jadi ya udah saya pindah lihat-lihat, iya ya, ini ada wastra bagus banget. Kemudian saya mau dari ini NTB nih, Lombok. Oh, awalnya. Saya bikin ada baju NTB Lombok. Ternyata setelah itu ya ternyata wastra tuh sangat bervariasi, nggak batik aja, tenun, ya boleh ada lurik segala macam. Yang kelihatannya tuh nggak ada matinya gitu. Selalu berkembang, selalu si pengrajin tuh membuat sesuatu yang baru setiap kalau di pameran gitu ya. Iya. Itu pasti satu stand tuh nanti kalau kita datang lagi tuh pasti lain-lain lagi tuh. Ini itu karyanya. Jadi menarik sekali, dan itu kan Indonesia sangat kaya dengan ini, maha kaya ya wastra Indonesia. Jadi insya Allah bertahan di sini karena masih banyak sekali wastra yang belum saya gali. Nah, tahun 2010 saya mulai ini ke lurik nih, Lurik, gitu. Kenapa Lurik. awalnya kok kelurik? Kelurik atau kenapa ya? Saya lirik kayaknya kan sederhana banget ya, cuma garis gitu, horizontal, vertikal, cuma itu gitu. Kadang-kadang warnanya juga nggak terlalu rame gitu. Ternyata di situ saya bisa bermain gitu, lebih bermain untuk mencampur padu padankan dengan wastra yang lain. Jadi dia siap gitu, soal si lurik siap untuk diapain gitu. Ya, siap dimodifikasikan, digabung gitu ya, Bu, ya. Jadi dia siap gitu. Jadi ada lurik dengan lurik dengan tenun, lurik dengan batik, warnanya bisa tabrakan atau warnanya bisa senada. Jadi menarik aja gitu. Jadi saya melihatnya bahwa itu sesuatu yang bisa dieksplor. Oh gitu, oke. Bu, tadi kan Ibu mulai dengan lurik gitu ya. Lurik, batik, tenun. Nah, sampai kalau boleh tahu nih Bu, sampai sekarang nih Bu, udah hampir 20 tahun ini Bu ya. Udah berapa banyak Bu kain wastra dari daerah mana aja nih yang udah pernah Ibu buat? Iya, kalau lurik kan saya di Solo, Jogja, Solo ya. Kemudian yang Kendari juga ada lurik Kendari itu bagus banget. Kemudian Toraja juga. Ya, yang lurik yang garis-garis aja kan gitu. Selama ini kita kenalnya tuh lurik Jawa gitu ya. Ternyata tidak ya. Jadi pokoknya yang sisinya lajur-lajur gitu, vertikal maupun horizontal itu dibilangnya lurik. Jadi menarik di situ. Kemudian kalau itu juga tenun polos juga banyak tuh, tenun polos. Kemudian endek dari Bali juga pernah mengeksplor. Kemudian kalau batik, saya senangnya batik Tuban, batik Tuban, batik Cirebon, udah jelas ya, Cirebon. Kemudian Lasem. Nah, Lasem, jadi Lasem sama Tuban tuh dia tuh walaupun cuma nggak ada
nggak ada yang cap gitu, nggak ada yang tengah sedikit, dan juga yang yang dibuat printing itu jarang. Jadi walaupun sederhana tapi dia tulis gitu. Jadi menariknya di situ. Jadi dan juga karakternya juga sangat kuat ya. Tuban sama Lasem juga Madura. Nah, Madura kan karakternya juga kuat sekali. Jadi saya tertarik di situ. Oke, jadi eksplorasi terus nih Bu ya? Iya, jadi suka gemes aja kelihatan ibadah. Jadi kalau pameran tuh, suami saya suka bilang, ini belum juga buka bornya udah beli-beli bahan. Karena memang lucu aja, jadi ini beda. Jadi udah lihat bahan tuh kayaknya udah kesengsem aja disimpan. Ini nanti suatu waktu baru kita keluarkan dengan produk-produk yang baru. Nah itu Bu, latar belakang jadi fashion designer Bu, itu sebenarnya kok akhirnya bisa merasa ini passion dan ini akan dilakukan gitu Bu? Oh iya, saya juga sampai sekarang suka bingung, am I designer gitu kan. Jadi masih merasa kayak saya sebagai pengrajin, saya lebih senang nggak sebagai pengrajin gitu, karena pengrajin kan lebih banyak udahlah membuat sesuatu yang memangnya sebagai hobi. Emang senang sih dari awalnya sebelum bikin baju itu tahun 2000-an tuh saya kan pernah desain dari perusahaan di Tanah Abang tuh, rumahnya kantornya Selipi. Jadi saya suka bolak-balik Tanah Abang. Jadi saya paling senang mempadu-padankan sesuatu gitu, bahan-bahan dari warnanya, bahannya. Mulai bikin table running table kayak gitu, tapak meja kayak gitu, pernak-pernik yang dari kain gitu, dipadu-padankan, kemudian baru ke baju, ke body, baru akhirnya ke washer. Jadi saya senang hobi aja, senang mengisi waktu, kemudian menarik aja bahwa ada sesuatu yang itu untuk kesendirian saya gitu. Kalau untuk sosial lain lagi, lingkungan lain lagi, tapi kalau untuk kesendirian saya selalu ada hasrat yang cukup menggebu gitu untuk membuat sesuatu ini pasti bagus dibuat ini gitu. Jadi senang aja gitu dari ada passion banget ya, gitu ya Bu ya. Bu, kalau dari 20 tahun perjalanan karir nih Bu ya, udah kemana aja sih Bu kalau boleh tahu, mungkin ke luar negeri untuk mempromosikan wastra Indonesia ini Bu? Iya sih, nggak banyak yang keliling-kelilingnya, paling ya yang paling Jakarta ya, di pameran Jakarta. Pernah juga sih ke Belanda, alhamdulillah tahun 2018 akhir dengan Pelangi Wastra Indonesia diajak oleh Ibu Leni Rafael tuh. Kemudian ya akhirnya kita dari situ saya juga bawa produk desain lurik dan batik, dan alhamdulillah diterima baik di sana. Kemudian kalau Jakarta, apalagi ke luar Jawa, paling ke Parepare pernah, kemudian paling di ini aja, kita ke Malang gitu, pernah ke Surabaya pernah, gitu, yang deket-deket aja, jadi paling banyak di Jakarta. Oke Bu, kan Ibu ini dikenal juga dengan desain-desain yang kayak cheerful gitu ya, terus lucu gitu Bu bajunya Bu, kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya lucu gitu ya. Nah apa bener nih Bu, Ibu ingin bagaimana caranya supaya kain wastra ini yang mungkin cenderung berat ya orang bilangnya gitu ya. Terus biasanya dipakai buat acara-acara formal. Nah, seperti apa sih Bu? Ibu kok kayaknya pingin banget nih supaya wastra diterima oleh anak-anak muda gitu. Ya mungkin karena saya tuh bikin produk itu yang ringan-ringan aja sebetulnya. Jadi casual saya. Casual yang ringan, yang bisa padu-padankan gitu, di mix and match ya campur-campur begitu. Jadi lebih ke casual saya, casual. Jadi yang aku paling nggak bisa bikin yang bling-bling, yang pahit-pahit gitu, kayaknya bukan aku gitu. Jadi saya yang gampang-gampang aja gitu. Jadi tapi justru itu yang anak muda suka kan ya? Gitu ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi saya senang kalau ya kita pakai sneakers gitu. Jadi tidak harus yang gimana gitu ya, sebagai model seperti yang catwalk seperti itu. Tapi saya lebih yang ringan-ringan aja. Sederhana aja. Kalau sejauh ini Bu, pelanggan yang dari usia muda nih mulai banyak atau seperti apa Bu? Ya kelihatannya emang sekarang kan anak muda lebih bisa dan juga mereka milihnya yang ringan-ringan ya, buat ke kantor gitu, buat keseharian. Jadi ya mereka sudah mulai mengapresiasi wastra Indonesia. Menurut saya sudah cukup bagus. Alhamdulillah gitu Bu ya. Nah, sahabat Farah, Ibu Lala Ghazali juga berpartisipasi dalam acara Farah.id dan juga Korea Kini tanggal 5 Desember lalu ya Bu ya. Kita Bu Lala ini tampil di Fashion Show Indonesia Korea One Seoul. Waktu itu dihadiri juga oleh Bapak Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia ya Bu ya. Nah, dalam acara itu Bu Lala menghadirkan koleksi namanya Black on White, bener? Seperti yang dipakai Bu Lala nih? Iya. Mirip ya? Seneng. Black on White itu boleh cerita dikit nggak Bu? Black on White gitu. Black on White, jadi itu kan ya maksudnya lembaran putih itu kita masukkan unsur hitam gitu. Jadi maksudnya
dan sangat dasar kan ya, warna hitam putih kan sangat dasar gitu. Jadi kita kalau mau kemana-mana paling aman pakai hitam tuh aman gitu, betul nggak? Betul ya? Betul banget, aman, betul banget. melangsingkan gitu, menutup Seperti yang kita pakai hari ini ya, Bu, ya. gitu. Jadi yang paling aman tuh hitam, mau ke yang ke kondangan, mau ke yang apalagi ke yang yang sedang berduka gitu kan ya, itu kena sekali gitu, nggak pakai aksesoris sedikit-sedikit udah jadi gitu. Jadi itu dasarnya. Dan juga memang saya pernah juga bikin koleksi yang black and white itu, lama sekali ya, tahun 2000 berapaan dulu gitu. Jadi kemudian sudah lihat saya ini ternyata tertarik lagi tapi dengan bahan-bahan yang lain. Jadi di mix and match-nya itu lebih enak jadinya. Jadi nggak ada yang abu-abu. Nah, itu konsepnya nggak ada abu-abu. Jadi saya hitam atau putih gitu ya, itu aja gitu. Jadi dan menarik gitu. Jadi saya ngumpulin tuh bahan-bahan dari batik hitam putih, pernah pesan hitam putih gitu. Kemudian lurik hitam putih, tenun hitam putih, dari baduy hitam putih. Jadi gitu. Begitu datang tuh lucu aja gitu. Oh, ini gini. Jadi jadi lebih fleksibel gitu. Berarti salah satu ciri khas Bu Lala ini memang kalau desainnya tuh tabrak-tabrak gitu ya. Apa sih padu padannya tuh kelihatan banget gitu Bu ya. Tadi kan Ibu bilang tenun, batik, lurik, kemudian juga motifnya kan. Ragam-ragam itu memang salah satu ciri khasnya seorang Lala Gozali itu seperti apa tuh Ibu? Ya jadi agak flat gitu ya. Kalau batik saya juga nggak bisa bikin baju batik dari atas ke bawah gitu, atau dari atas ke bawah gitu. Kayaknya kok nggak seru gitu. Dibikin aneh aja. Kayak ini kan juga nih. Nah, saya dikumpul-kumpulin banyak ya, benar. Ini kan perca ini benar-benar perca. Jadi aku tuh paling pantang si perca dibuang gitu. Saya suka marah tuh, suka pengen dibuang-buang. Bagi saya tuh kotak-kotak segini aja udah bisa dibikin sesuatu gitu. Ini betul perca, jadi saya dari bahan yang dibuat baju, kemudian saya kumpulin. Yang hitam putih ngumpulin, yang warna-warna kumpulin gitu. Jadi yang polos-polos ngumpulin gitu. Jadi setelah itu dipotong-potong gitu. Ngupahin ada seseorang gitu, potong aja, kasih polanya potong gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa dibuat sesuatu. Jadi ini juga perca, jadi akhirnya bisa dipakai gitu. Ini malah justru kesana jadi modern gitu loh Bu. Malah jadi ya akhirnya nggak ada berharga, nggak berharga jadi kelihatan jadi ada jadi lain aja. Gitu aja. Nah ini juga berarti ini nyambung dengan si sustainable fashion ya Bu ya. Iya. Jadi kita nggak ngebuang-buang karena limbah fashion itu juga terkenal yang menyumbang paling besar di dunia gitu ya. Nah kalau boleh sedikit Bu tentang sustainable fashion boleh Bu? Gimana Ibu kalau jadi saat ini? Jadi selain fashion di passion saya di fashion, juga saya punya passion di lingkungan, environment. Jadi saya sama tuh, kalau nggak salah, bukan nggak salah, tahun 2003 tuh saya juga mendirikan yayasan sama teman-teman sama kelompok di lingkungan, namanya Gerakan Peduli Lingkungan. Jadi dari mulai masalah persampahan lah, penghijauan lah gitu, kemudian limbah-limbah gitu kan. Nah jadi nyambung gitu loh. Jadi kemudian tahun 2009 jadi yayasan. Jadi asalnya komunitas dan sekarang masih berlangsung. Di daerah mana Bu ini Bu? Di Pondok Pekan Indah Bekasi, Kota Bekasi ya. Nah jadi itu jadi ya gitu. Jadi yang persahabatan saya ini dianggap itu jadi aset gitu loh. Limbah tuh sekarang kan sampah tuh limbah tidak berkah kayak gitu ya, isinya tagline-nya gitu. Betul. Itu benar gitu. Betul ya ternyata. Itu memang saya menerapkan gitu. Jadi bikin jadi tas, jadi dompet, jadi hobi, dari bandana kayak gitu. Jadi nggak terbuang gitu. Jadi itu kan dari zero waste fashion ya istilahnya. Sustainable fashion gitu. Jadi sekarang kalau lagi tren seperti itu dan juga bahannya katun. Aku juga gitu. Bahan tuh aku nggak main di yang polyester itu ya. Aku senangnya sama katun. Emang sutra juga emang sustainable ya, tapi mahal gitu sutra. Jadi aku lebih senang yang katun-katun aja gitu, yang adem dan cocok untuk tropis. Iya, dan affordable itu ya. Affordable ya, jadi nyaman. Oke, nah Ibu, tadi kan saya sempat di awal bilang bahwa Ibu juga udah melirik nih, selain tadi wastra, juga mulai melirik mainan baru nih. Iya. Di bidang fashion yang juga berkaitan dengan lingkungan nih Bu. Seperti yang mungkin udah ada nih teman-teman juga sahabat Farah lihat di sini, juga yang saya pakai ini shawl cantik ini juga, dan apa yang ada di meja. Ini boleh dijelasin nggak Bu? Ini apa sih Bu sebenarnya Bu? Ya ini namanya ecoprint ya. Ecoprint ini lagi naik daun. Daun dari naik daun nih. Daun yang naik daun. Daun dari pohon jadi naik daun. Ya ini tahun berapa saya ikut pelatihan, jadi ngumpulin ibu-ibu berapa orang ya, 8, 7 gitu di kompleks aku, tetangga-tangga. Saya punya teman yang dia udah lebih dulu memproduksi ecoprint, kemudian orang Depok dipanggil Mbak Wati, kemudian kita bikin gitu udah gitu. Setelah itu kemudian yang lainnya pada nggak nerusin, saya nerusin gitu, bikin sendiri.
Kemudian pernah juga ikut fashion yang waktu di ISEF ya, ISEF. tahun 2019 ya. Sebelum pandemi ya? Belum. Nah, saya pakai itunya ininya bahannya lurik alam sama ini gitu. Ditambah sama Okay, ekoprint. Jadi judulnya kalau nggak salah apa ya? Simplicity nature gitu. Ya, jadi memang sederhana banget gitu, warna alam gitu. Ya. Nah setelah itu kemudian agak break kemudian break dulu, kemudian saya teman-teman yang di gerakan peduli lingkungan itu kemudian ada yang juga belajar juga. Ya ayo deh kita belajar yuk gitu. Sekarang udah serius nih. Kita punya tim 10 orang. Tim di kompleks gitu ya. Jadi ada 10 orang tim, ada bapaknya 1 gitu. Jadi kita akhirnya jadi kita dan juga dikaitkan dengan ini. Jadi kaitkan aja gitu. Jadi emang benar. Dengan apa lagi nih? Dengan kita punya program di RW saya tuh jadi percontohan jadi Proklim, program Kampung Iklim. Nah, program Kampung Iklim. Itu apa tuh, Bu? Itu tuh ininya bukan main aja, maksudnya di BIC-nya di Indonesia itu ini ya Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi itu suatu apresiasi dari negara, itu level nasional bagi masyarakat di tingkat bawah, di tingkat RW gitu. Kalau di kota itu RW ya. Kalau di desa kata kalau di dusun itu desa ya. Itu mengapresiasi kalau warganya sudah melakukan suatu aksi bagaimana untuk mengurangi pemanasan global. Itu panjang ceritanya kalau begini. Jadi pondoknya sih jadi kita membuat bagaimana sih ada aksi namanya aksi mitigasi bagaimana kita untuk supaya menangkal CO2 gitu. Sekarang kita menanam pohon-pohon itu supaya menambah O2 oksigen. Jadi mulai dari nanam pohonnya juga jadi kita berbasis ekoprint itu berbasis penghijauan. Jadi lingkungannya dapat sehat, oksigennya dapat, lingkungannya asri gitu, banyak hijau-hijauan yang tanaman-tanaman yang bisa dipakai ekoprint. Kita perbanyak sendiri tuh. Biasa daun apa aja Bu yang dipakai? Pohon apa nih? Ini kepiar ulu, kemudian ini kelengkeng, ini murbei, ini ketul, ini bunga kenikir, macam-macam gitu. Jadi saya di daftar tuh di lingkungan tuh ada sekitar 30 tuh. Itu belum semua dieksplor tuh. Jadi kita jangan beli daunnya, kan ada yang jual daun ada. Betul. Dari sana dari Jawa tuh banyak yang beli tuh. Kita kita nggak boleh beli, kita tanam. Jadi kita penghijauannya dapat. Jadi aksi mitigasi untuk perubahan iklimnya ada, juga nilai ekonominya ada. Ya, jadi ini kan ekonomi kreatif. Nih benar-benar. Jadi ekonomi kreatif kan yang paling ini kan yang pertama kuliner, kedua ke fashion kalau nggak salah ya. Iya betul. Fashion kedua. Jadi kena gitu loh. Kita kalau daun-daun kalau buat kompos memang manfaatnya banyak kompos. Tapi kan kalau dia nilai jual harganya komposnya kan berapa? Tapi kalau udah jadi kain gini kan, ya kan selebar bisa 400.000. Betul. Jadi nilai ekonominya dapat. Belum lagi juga membuka tadi kan lapangan pekerjaan. Iya. Jadi ini senangnya ibu-ibu nih yang banyak yang ngerjain. Dan senangnya ini kita komunitasnya, jadi kita akan mengajarkan lagi gitu. Jadi dengan berbasis penghijauan itu. Jadi kita kalau mau ngelatih, pokoknya boleh kalau mau, tapi harus nanam dulu gitu. Oke. Jadi gitu, ini kalau ke rumah Bu Lala nih pasti hijau banget nih ya. Iya lumayan hijau. Malah kadang-kadang tanaman aku bibitin gitu, udah gede, aku sempit nih gini, pindahin ke tetangga gitu. Jadi ya seneng-seneng. Jadi sekarang fashion designer tapi juga ini aktivis lingkungan, pegiat lingkungan juga nih. Tahu saya juga ya mungkin ya larinya ke sana, jadi ya udah saya juga nggak menolak gitu. Tapi ekoprint tadi kan Ibu bilang juga fashion, tapi juga bisa dipakai untuk fashion item yang lain kayak ini tas gitu Bu ya. Misalnya ini tas ya. Ini ada topi ya. Aduh, memang nih warna-warna alam ya Bu ya kita ya pakainya ya. Ini mungkin gitu menghindari yang ya ini. Warnanya juga ketemu, alam ya berarti ya. Jadi ketemu nih antara lurik yang alam, ini lurik alam ini. Mungkin Bu. Ini lurik gitu ya. Lurik dengan si ekoprint. Iya, gitu. Kayak ini juga kan sama gitu. Jadi ini juga ada luriknya bener ya. Jadi ya ketemu akhirnya gitu. Ternyata Bu Lala setelah maksudnya 20 tahun ternyata ketemu lagi ada yang lebih menarik dan juga ternyata manfaatnya bisa untuk lebih banyak bidang juga gitu Bu ya. Bu, dengan kesibukan Ibu nih Bu. Seperti apa sih Bu support keluarga Bu?
Insya Allah bagus. Suami dan anak-anak dukungannya seperti apa nih kalau untuk Bu Lala nih? Seneng aja dia sih bilang, oh si Mama sibuk banget ini. Tapi karena ada manfaatnya ya. Kalau anak-anak ada nggak sih yang tadi kan Ibu bilang dari Giyanti, nama Giyanti itu ya ikut di Giyanti juga nggak? Dia suka ngamat-ngamatin aja gitu, jadi lihat senang, Mama mau kemana ya. Terus dia kan juga itu kalau cerita itu panjang juga udah cerita itu aja. Tapi yang tahu lagi yang anak laki-laki dia juga ke bisnis di bidang fashion, tapi dia bisa sepatu sependal. Oh gitu. Ada brand khusus dia, udah kemana-mana juga. Mantap. Kemudian juga bikin bajunya tapi bukan ke etnik, tapi dia lebih ke activewear, jadi untuk anak muda gitu. Anak muda ya, untuk lebih ke untuk olahraga ya, untuk ke sport gitu. Jadi dia bikin gitu. Jadi ya sama-sama ini aja. Anak saya emang graphic design. Suami ikut juga graphic design. Jadi gitu. Kali aku yang ketularan gitu ya, atau aku yang menularkan. Jadi kalau promosi lewat media sosial gitu, Bapak juga ikutan ya? Ya, soalnya ini gimana sih kalimatnya gitu, koreksi gitu kayak gitu. Harusnya begini mah, harganya begini. Oh gitu ya, ada ya. Alhamdulillah berarti emang nih keluarganya kayaknya emang sejalan juga nih Bu untuk menjadi bermanfaat begitu sama bikin nih, logo ya. Juga anak saya gitu logonya gini gitu. Jadi kalau bikin leaflet gini, walaupun dia sibuk dengan kegiatannya, tapi dia pasti menyempatkan juga. Gitu. Alhamdulillah. Karena Ibu, ini kita udah masuk di bentar lagi penghujung tahun 2023 ini Bu ya. Mungkin ada target atau ingin bikin koleksi terbaru apa nanti di tahun 2024 boleh dibocorin nih Bu? Masih tetap di saya suka bikin tema gitu. Kalau udah hitam putih udah rada jenuh gitu, main lagi di warna lain gitu. Pernah juga yang biru putih gitu. Kemudian yang colorful gitu. Waktu pas pandemi saya bikin yang colorful karena kita harus ceria aja gitu. Jangan murung. Pernah murung semua, jadi kayak ambil ceria yang ngejreng padu-padanin warna gitu. Jadi ya selalu ada yang ingin di recycle juga, ingin yang baru juga. Jadi suka datang sendiri, nanti tenang aja. Oh gitu, inspirasinya datang kapan aja. Nah Ibu boleh tahu lagi nggak Ibu? Supaya tetap bisa aktif, sehat, dan juga tuh kayak semangat terus nih. Kalau Bu Lala nih orangnya semangat terus. Apa sih Bu bagi dong tipsnya bagi sahabat Farah yang mungkin masih muda-muda nih? Apa ya? Nggak ada yang aneh, soalnya saya cuma makan vitamin omega, udah itu aja. Makan juga yang seadanya aja, nggak apa macam-macam. Lebih banyak makan sayur buah. Ada diet khusus mungkin Bu? Boleh ya? Boleh. Lagi puasa intermittent itu. Sedang mencoba gitu. Jadi ternyata enak juga. Jadi enak aja dia aja lebih ringan gitu. Jadi sport paling saya suka sama anak saya berenang. Gitu. Jadi memang tetap ya gaya hidup sehat nih harus jaga tetap ya. Saya menghindari tepung-tepungan, menghindari goreng-gorengan gitu. Jadi sekon pilih ini atau ini gitu. Jadi ya lagi nggak sehat, ingin sehat. Itu resep sehatnya. Baik, Bu Lala mungkin terakhir nih kalimat penutup nih, ajakan untuk gimana? Kalau muda Indonesia nih, anak-anak muda untuk mencintai wastra dan juga tadi semangat untuk memperbaiki lingkungan. Mulai deh. Mulai kita lihat sekitar kita, apa yang perlu kita lakukan. Apa kita sanggup lakukan aja. Jadi nggak usah sesuatu jangan dibuat jadi halangan gitu loh. Sesuatu jadi tantangan aja ke depan, bahwa kita harus positif juga. Jadi jangan mikir yang jangan melihat aduh ini yang negatif itu jauhin itu. Jadi tetap aja kita positif ke depannya, apapun kita lakukan saja. Menurut kita baik lakukan saja. Insya Allah pasti berkah. Baik, jadi positive vibe harus kita jaga Bu ya. Oke, baik. Pesan saya tetap kita mau melakukan sesuatu tuh tetap kita lihat ke lingkungan, apakah ini baik buat lingkungan. Jadi lebih ke sustainable fashion kita berkarya. Jadi di ujung-ujungnya kita tetap mencintai bumi itu aja. Jadi tidak mengotori. Kemudian produknya tetap kita bisa dipasarkan dengan baik, hasilnya juga baik gitu, itu aja. Nah, sahabat Farah, kita tadi sudah mendengarkan insight dari Ibu Lala Ghazali tentang bagaimana beliau berkiprah di dunia fashion Indonesia, bagaimana beliau mengelola dan mengolah wastra Indonesia, dan juga kini terjun ke ekoprint yang penuh dengan semangat menjaga bumi. Baik, kita semua sudah mendengarkan banyak sekali dari Bu Lala, dan terima kasih banyak Bu Lala. Sama-sama. Sudah ngobrol dengan sahabat-sahabat Farah di sini. Terima kasih banyak. Dan baiklah, kita akhiri dulu podcast Cerita Sahabat Farah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.